Tumbuhan. Tumbuhan sangat memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian tahu pentingnya tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman, jadi pentingnya tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan seperti sapi yang memakan rumput dan juga kita sebagai manusia yang memakan sayur mayur dan buah-buahan untuk menjaga keseimbangan kesehatan di hidup kita. Tumbuhan sebagai sumber makanan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Abasa ayat 24-32 yang memiliki tafsir. Karena itu hendaklah manusia memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan makanan yang notabene adalah pilar kehidupannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air pada permukaan tanah, kemudian kami membelahnya dengan macam-macam tumbuhan yang kami keluarkan darinya. Lalu kami tumbuhkan di bumi itu biji-bijian, anggur untuk pakan ternak, zaitun, dan pohon kurma, kebun-kebun yang besar pepohonannya, buah-buahan, dan rumput-rumput untuk kalian nikmati berikut dengan binatang ternak kalian. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga memiliki peran penting sebagai penangkap karbon dioksida dan juga penghasil oksigen yang mana sangat dibutuhkan oleh manusia serta makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Pentingnya tumbuhan sebagai penangkap karbon dioksida dan penghasil oksigen dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 80. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah tahu kan pentingnya tumbuhan? Nah, karena tumbuhan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk sekitarnya, maka tumbuhan harus melakukan reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, reproduksi tumbuhan yang akan kita bahas yaitu proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Sebelum mengetahui proses penyerbukan, kita kenalan dulu yuk sama bagian dari bunga. Nah, bagian bunga yang pertama yaitu tangkai bunga. Dari tangkai kita naik ke atas ada dasar bunga. Bagian atas dasar bunga ada kelopak bunga. Nah, bagian utama pada bunga putik. Di bawah putik ada tangkai putik loh teman-teman. Dan bagian utama yang kedua yaitu benang sari. Selanjutnya pada bagian putik bawah ada bakal buah. Nah, bagian cantik pada bunga yaitu mahkota. Oke teman-teman, mari kita mulai membahas dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya sering terbawa dengan angin. Oleh karena itu, dalam proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini padi yang belum memiliki buah dengan ciri ada benang sari. Saat angin berhembus, serbuk sari akan terhempas dan terjatuh ke bagian putik. Serbuk sari yang telah terjatuh ke dalam putik akan diteruskan ke ovarium. Beberapa hari setelah proses penyerbukan tersebut, benang sari dan penutupnya akan rontok dan menghasilkan padi. Penyerbukan dengan bantuan angin terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 22 yang memiliki tafsir bahwa Allah telah menghembuskan angin dan menundukkannya untuk membentuk awan dan membawa air hujan, menyemaikan pepohonan lalu daunannya dan kelopak buahnya mekar. Selanjutnya penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Hewannya ada lebah, burung, dan juga kelelawar. Tidak hanya hewan, manusia juga membantu dalam proses penyerbukan. Di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan bantuan manusia yaitu pada bunga vanila. Pertama, kita membutuhkan kayu lancip yang akan digunakan untuk merobek bunga vanila dan mencari benang sari.
Lalu robek benang sari dan ambil bagian serbuk sari. Kemudian tempelkan serbuk sari pada bagian putik. Serbuk sari yang sudah diputik akan terjatuh ke dalam dan bertemu dengan bakal buah. Beberapa hari kemudian, mahkota dan benang sari pun akan rontok dan buahnya pun akan tumbuh. Selanjutnya, penyerbukan yang dibantu oleh air. Penyerbukan yang dibantu oleh air disebabkan dengan adanya hujan maupun percikan air. Pada penyerbukan dengan bantuan air, kita ambil contoh bunga soroja. Ketika ada air hujan atau percikan air yang mengenai serbuk sari dan menjatuhkannya ke bagian putik, maka terjadi penyerbukan. Selanjutnya, serbuk sari akan masuk ke dalam putik mengenai bakal buah. Beberapa hari setelah proses tersebut, mahkota bunga dan serbuk sari akan rontok dan buah seroja tumbuh. Penyerbukan dengan bantuan air terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 10 yang memiliki tafsir, Allah lah yang menurunkan bagi kalian hujan dari awan, lalu menjadikan darinya bagi kalian air yang kalian minum dan menumbuhkan bagi kalian pepohonan yang kalian menggembalakan ternak-ternak kalian padanya, dan kembali untuk kalian air susunya dan manfaatnya juga.